Assalamualaikum, halo Om Tante Online, welcome back to my channel. Kali ini aku mau share ide bermain untuk anak usia 3 tahun dengan tema buah. Tanpa basa-basi, ayo kita lihat videonya bersama. Di sesi practical life skill ini aku ajak Farzana untuk membuat es jeruk. Jadi dia melakukan proses dari awal meras jeruk sampai es jeruk itu jadi dimasukkan ke kulkas siap minum ya. Tujuan utama aktivitas ini untuk menguatkan otot-otot tangan dan juga jarinya Farzana, dan juga banyak ya stimulasi lainnya yang didapat dari aktivitas ini. Ketika anak menuang air jeruk ke dalam gelas itu melatih motorik halus anak ya, melatih kontrol tangan supaya airnya itu tidak tumpah. Kemudian memasukkan gula ke dalam gelas itu juga berlatih berhitung, matematika, melatih ketelitian juga, fokus konsentrasi. Serta proses mengaduk juga melatih kesabaran ya bun. Jadi ini banyak banget paket lengkap kalau anak itu diajak aktivitas membuat es jeruk. Untuk aktivitas yang kedua ini sosial emosional ya, dan lebih diutamakan sosialnya kali ini. Jadi kita main pretend play, jual-jualan gitu. Farzana jadi penjual buahnya, aku jadi pembelinya. Jadi di sini tuh yang diutamakan itu bagaimana peran penjual ya melayani pembeli, itu tata caranya seperti apa, kemudian adabnya seperti apa. Kalau misalkan pembeli nanya, dijawabnya dengan ramah, lalu ditanya mau beli apa. Kemudian penjual juga harus jujur. Kalau misalkan buahnya manis, dibilang manis. Kalau buahnya asam, dibilang asam, dan sebagainya ya bun. Di sini dimasukkan gitu nilai-nilai apa aja yang kita mau tanamkan dan kenalkan ke anak, kita sampaikan di sini, disesuaikan dengan peran sebagai penjual. Jadi di sini aku pakai uang asli ya bun untuk main sama Farzana. Lebih bagus lagi kalau kita punya banyak variasi pecahan uangnya ya. Ini aku pecahannya cuma sedikit aja, tapi ya nggak apa-apa. Ini memang proses awal ya untuk mengenalkan ke anak-anak tentang uang, nilai uangnya berapa. Jadi kita pakai uang asli daripada mainan uang-uangan. Kita juga sambil menjelaskan ke anak ya, kalau uangnya angkanya berapa itu berarti nilainya berapa. Kalau angkanya berapa, ini nilainya berapa. Kalau warnanya apa, ini nilainya berapa, kayak gitu. Jadi sebagai aktivitas pengenalan uang ya kepada anak-anak. Selama ini tuh kalau kita main bareng ya, main pretend play, penjual dan juga pembeli, Farzana tuh masih belum paham ya konsep jual beli itu kayak gimana. Karena seringnya dia itu kalau lihat di kehidupan sehari-hari, kalau misalkan aku beli sesuatu itu dapat kembalian. Nah makanya di situ dia taunya oh kalau penjual itu yang ngasih uang gitu. Jadi dia yang jual, dia juga yang ngasih uang. Di sini juga aku sekalian kasih tahu kayak gitu ya, kalau yang kewajiban untuk membayar itu pembeli gitu. Kalau penjual itu kewajiban kasih uang kalau ada kembalian. Kalau nggak ada kembalian, ya tidak kasih uang penjual gitu. Jadi kadang tuh masih ketukar-tukar bun gitu. Untuk permainan ini aku tujuannya mengenalkan ke anak ya lafaz Muhammad bagaimana. Kalau pas minggu kemarin kan lafaz Allah. Nah kalau kali ini lafaz Nabi kita. Aku ini adonannya pakai tepung, aku kasih air sedikit, terus aku kasih pewarna makanan.
Pas kebetulan di rumah itu cat pewarna untuk mainannya itu habis, belum beli lagi, jadi aku pakai yang ada aja di rumah, pakai tepung ya. Sekalian juga biar anak itu merasakan sih tekstur tepung halus lembut itu seperti apa. Sama biasanya tuh Farzana suka agak jijian gitu ya sama teksturnya agak becek-becek gimana gitu, tapi di sini sudah ada kemajuan sih, dianya mau langsung gitu tangannya menyentuh yang becek-becek. Sama sekalian juga aku kasih instruksi ke Farzana untuk mengoles tepung ya ke lafaz Muhammad. Dan kalau ini Farzana aku mengajarinya mengoleskannya itu ada urutannya ya, jadi sesuai dengan urutan kita kalau menulis lafaznya itu seperti apa gitu. Tapi kalau memang dalam aplikasinya masih belum terlalu runut itu nggak apa-apa sih, kan itu berproses gitu. Yang penting mengenalkan anak dulu lafaz Muhammad itu seperti apa, sama ada tracingnya dikit-dikit, jadi nanti ketika waktunya dia belajar untuk nulis Arab, dia udah tahu nulis lafaz Muhammad itu seperti apa caranya. Waktu udah selesai, aku bebasin ya ke Farzana mau main apa. Ternyata dia mau oles-oles ke tangannya, terus menjiplak tangannya. Kalau aku pribadi sih udah ada kemajuan ya, karena untuk anak yang agak jijian terus mau main becek-becek itu lumayan progresnya. Untuk bagian ini aku bikin puzzle ya ala-ala dari kardus bekas susu. Ini aku potong-potong puzzle-nya jadi beberapa bagian. Ada yang 2, 3, 4, 6, 9 ya. Untuk Farzana itu dia tingkatannya udah 4 bagian ke atas. Ini aku udah sering ya bikin puzzle di beberapa aktivitas permainan, khususnya di bagian kognitif, karena emang Farzana itu akhir-akhir ini dari beberapa minggu yang lalu ya, dia itu lagi seneng banget mainan puzzle. Jadi aku fasilitasi aja ya bikin puzzle dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Manfaat puzzle juga udah sering aku bahas ya, jadi banyak banget manfaatnya, melatih kemampuan problem solving anak, menstimulasi logika anak, kemudian juga kemampuan kognitif, lalu ada motorik halus, stimulasi kemampuan berpikir kritis, secara nggak langsung juga mengenalkan ukuran, bentuk, dan tentunya melatih konsentrasi, fokus, dan kesabaran ya bun. Ini untuk bagian sensori, aku penghabisan ya pakai beras warna kuning yang ada di rumah. Jadi aku bikin gambar pisang sama gambar mangga, disesuaikan sama bahan yang ada, penghabisan beras dari permainan minggu lalu. Dan insya Allah aku mau ganti biji-bijian ya di permainan minggu depan. Untuk bagian motorik, aku kasih fasilitas menggunting ya buat Farzana, karena selain main puzzle, dia juga lagi suka banget sama gunting-menggunting. Sampai rumput depan rumah pun dia mau digunting gitu sama dia. Ini aku gambar buah ya di kardus bekas susu, kemudian aku bikin garis, nanti aku kasih instruksi Farzana untuk gunting sesuai dengan garis yang ada gitu. Jadi melatih fokusnya dia untuk menggunting di titik-titik tertentu aja gitu. Banyak ya stimulasi dari aktivitas menggunting, terutama itu untuk melatih kekuatan otot tangan dan juga jari supaya nggak gampang capek, sama melatih motorik halus dan juga kontrol tangan ya bun.
Di bagian matematika ini aku gambar buah di kardus bekas, terus aku gunting, aku gambar lagi buah dengan jumlah tertentu. Ini sebenarnya mirip sama mainan jual-jualan yang tadi di awal. Cuma kalau yang tadi di awal itu difokuskan lebih ke peran sosial ya. Kalau penjual itu seperti apa, bagaimana dia melayani pembeli, adab sama etikanya tuh kayak gimana. Kalau yang ini itu lebih fokus ke aspek matematika ya. Jadi Farzana itu melayani penjual sesuai sama pesanannya. Jadi aku mau beli buah anggur berapa biji, apel berapa biji, alpukat berapa biji, jeruk berapa biji, itu jumlahnya harus sesuai sama pembeli. Jadi berlatih dan mengenalkan ya proses berhitung dan penjumlahan secara konkret ya ke anak. Ini alhamdulillah sih anaknya tuh enjoy banget, sampai setiap hari tuh mau main beginian bun. Tiap hari tuh ngajakin mainan jualan ya bun. Akunya itu sampai bosen sebenarnya, tapi tetap aku layani ya permintaannya dia, karena yang penting kan anak senang. Lagi pula juga dia sambil belajar juga ya, banyak stimulasi yang didapat. Om dan tante online yang ngikutin videoku pasti ngeh ya, jarang ada aspek bahasa yang aku upload, karena untuk aspek bahasa sendiri sebenarnya aku jarang ya mempersiapkan permainan khusus, karena setiap hari aku itu menerapkan aspek bahasanya itu di buku. Jadi setiap hari dibacain buku sama nyanyi lagu-lagu gitu sama anak-anak. Dan tapi untuk merekam ketika aku membacakan buku ke anak dan ketika aku bernyanyi sama anak itu agak susah ya pengkondisiannya. Makanya aku jarang banget upload aktivitas di aspek bahasa gitu. Jadi sebenarnya itu aktivitas yang paling gampang ya dilakukan, termudah, tersimpel dan gak ribet, karena gak perlu mempersiapkan apapun kayak gitu. Tapi malah jarang didokumentasikan karena emang aku sendiri agak susah gitu kalau aku harus ngerekam ketika aku fokus baca dan juga nyanyi sama anak-anak. Gak apa-apa ya bun, ini untuk info biar gak terlewat aja, karena bahasa itu kan salah satu kriteria yang penting ya untuk menilai anak itu siap masuk SD atau enggak gitu. Jadi sangat penting buat kita itu untuk kasih stimulasi bahasa sama anak-anak kita gitu. Bisa kita sering kasih stimulasinya itu simple-simple dan sederhana aja, bacain buku, nyanyi, sering ajak komunikasi, ajak ngobrol, itu tuh udah stimulasi yang bagus banget buat bahasa mereka. Sekian dulu video ide bermain kali ini. Terima kasih banyak Om Tante Online yang sudah menonton videonya sampai akhir. Assalamualaikum.